Lantas, apakah ini adalah pertanda terbuktinya ramalan dari Syekh Imran Nazar Hussein? Yaitu, jika Malaysia menjauhi Indonesia dan justru bersaing dengan Indonesia sebagai sesama negara muslim terdekatnya, itu justru akan membuat Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia dan Indonesia adalah dua negara muslim di Asia Tenggara yang kondisi masa depannya itu banyak diramalkan oleh seorang pakar ilmu eskatologi Islam dari benua Amerika, yaitu Syekh Imran Nazar Hussein. Beliau adalah ahli ilmu eskatologi Islam yang paling dikenal dunia saat ini, yang mana ilmu eskatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tantangan hidup pada akhir zaman, termasuk tantangan yang bakal dihadapi oleh suatu negara terkait kondisi geopolitik dan ancaman dari adanya perubahan ekonomi global. Dan salah satu prediksi Syekh Imran Nazar Hussein tentang nasib Malaysia yang ternyata tanda-tandanya sekarang ini sudah semakin terbukti dialami oleh Malaysia adalah jika Malaysia itu ingin aman dan menjadi negara yang mampu bertahan menghadapi ancaman geopolitik dunia dan bisa menjadi negara yang mandiri tanpa harus mengandalkan Inggris, maka sebagai sesama negara muslim terbesar di Asia Tenggara, Malaysia harus bersatu dengan Indonesia. Tetapi, jika melihat fakta-fakta yang ada, langkah yang dilakukan oleh Malaysia justru sebaliknya. Malaysia nyatanya hanya menggandeng Singapura untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus yang digadang-gadang bakal menjadi pusat teknologi dan kecerdasan buatan AI terbesar di Asia Tenggara agar tujuannya lebih hebat dari Indonesia. Ternyata di balik kejadian-kejadian yang pernah ada, mulai dari adanya klaim perbatasan negara, kasus-kasus pemulangan penembakan tenaga migran, merendahkan mata uang rupiah, menghina Indonesia sebagai negara miskin, itu adalah bukti bahwa sikap Malaysia itu jelas merasa lebih hebat dari Indonesia dan seakan Malaysia tidak membutuhkan Indonesia. Makanya setelah sekarang Malaysia menghadapi ancaman besar yang menjadi bukti bahwa Malaysia sekarang tidaklah baik-baik saja dibandingkan dengan Indonesia, seperti contoh ancaman kebangkrutan Petronas, kelangkaan gas LPG akibat kisruh antara Petronas dan Petros di Sarawak, fakta mahalnya harga-harga beras akibat kelangkaan beras lokal, juga ancaman krisis sosial terkait tenaga migran Bangladesh yang semakin merajalela dan membuat etnis Melayu pribumi di Malaysia semakin terpinggirkan. Akhirnya sekarang Malaysia malu untuk meminta bantuan Indonesia. Karena faktanya baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia itu meminta bantuan ke negara Bahrain dengan dalih kunjungan kenegaraan dan menjenguk Raja Malaysia yang sedang berobat dan dirawat di Bahrain. Padahal Singapura sebagai negara terdekatnya itu layanan rumah sakitnya lebih maju dan lebih canggih jika dibandingkan dengan yang ada di negara Bahrain, terutama dalam hal teknologi, kualitas pelayanan, dan inovasinya. Padahal juga, meskipun sesama negara Islam, Bahrain itu adalah negara yang menjadi sekutu kuatnya Amerika Serikat. Lantas, apakah ini adalah pertanda terbuktinya ramalan dari Syekh Imran Nazar Hussein? Yaitu, jika Malaysia menjauhi Indonesia dan justru bersaing dengan Indonesia sebagai sesama negara muslim terdekatnya, itu justru akan membuat Malaysia terpuruk. Dalam sudut pandang spiritual, apa yang sedang dialami oleh Malaysia sekarang ini itu adalah pertanda 5 ancaman akibat karma kesombongan Malaysia. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, tanda yang pertama yaitu pertanda adanya ancaman krisis pangan yang akan berdampak besar pada naiknya angka kemiskinan di Malaysia. Jika dulu Indonesia pernah mengalami jatuhnya harga beras lokal karena harus bersaing dengan menjamurnya beras impor yang lebih murah, maka kelangkaan beras lokal di Malaysia karena permainan kartel, yaitu praktek mencampur beras lokal dengan beras impor demi keuntungan yang lebih besar yang menyengsarakan rakyat. Ini adalah karma akibat dulu menghina negara tetangga sebagai negara miskin. Tanda yang kedua yaitu pertanda ancaman krisis sumber daya energi yang akan membuat Malaysia mengalami ancaman mahalnya biaya hidup.
Jika negara mengambil langkah untuk mensubsidi, maka Malaysia akan mengalami kebangkrutan. Kasus konflik yang terjadi antara Petronas dan Petros Sarawak itu sebenarnya mencerminkan adanya ketidakadilan Malaysia terhadap negara bagian, yaitu tidak adanya upaya pemerataan pembangunan di Sarawak dan Sabah, dan adanya ancaman krisis sumber daya energi seperti kelangkaan gas dan hilangnya peluang bagi Petronas untuk menjadi pemasok gas bagi negara-negara luar yang akan membuat Malaysia kehilangan pendapatan negara secara besar-besaran. Ini adalah karma akibat sikap ketidakadilannya terhadap rakyat di negara bagian, dan juga akibat sikap ketidakadilan terhadap negara tetangga. Tanda yang ketiga adalah pertanda ancaman krisis sosial yang berakibat pada pengkhianatan dan perpecahan. Jika melihat fakta di mana Malaysia yang dulu merasa kuat karena di belakangnya itu ada backing dari Inggris, lantas membuat Singapura terpaksa memilih memisahkan diri, dan faktanya sekarang setelah Malaysia menaruh kepercayaan pada Singapura dengan menggandeng Singapura dalam pembangunan mega proyek kawasan ekonomi khususnya di Johor, nyatanya Malaysia malah justru memilih meminta-minta bantuan ke negara Bahrain. Itu adalah tanda bahwa Malaysia sudah dikhianati oleh Inggris sekaligus mendapat balasan pengkhianatan dari Singapura. Secara spiritual, ini adalah bentuk karma akibat menelantarkan wilayah yang menjadi negara bagian dan menelantarkan etnis lokal Melayu Malaysia sendiri yang semakin terpinggirkan akibat mendatangkan tenaga migran secara besar-besaran dari Bangladesh demi kepentingan segelintir elit di Malaysia. Tanda yang keempat yaitu pertanda ancaman krisis kepercayaan dari negara-negara lain yang akan berakibat pada ketidakstabilan politik dan ekonomi di Malaysia, yang akan mengancam jatuhnya pemerintahan. Tanda tersebut bisa dilihat dari adanya fakta di mana Malaysia tidak dipercaya oleh negara-negara anggota BRICS dan ditolak untuk bergabung dengan BRICS. Jika Malaysia sudah semakin tidak mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain, maka Malaysia yang sudah merasa bangga dengan adanya para investor asing dari Amerika yang berdatangan ke negaranya, maka itu bisa saja dalam sekejap akan berubah meninggalkan Malaysia. Dan akibatnya adalah proyek-proyek asing di Malaysia itu akan mangkrak, para investor pun akan pindah ke negara lain akibat ketidakstabilan politik. Dan itu sudah mulai terjadi di Malaysia sekarang. Secara spiritual, ini adalah karma akibat sikap Malaysia yang pernah merendahkan negara terdekat yang rakyatnya sudah sangat berjasa bagi negaranya. Tanda yang kelima yaitu pertanda ancaman hilangnya kekuatan dan kekuasaan bangsa Malaysia. Artinya, di balik ancaman-ancaman yang sedang dihadapi Malaysia sekarang, di mana yang seharusnya Raja dan Perdana Menterinya itu berusaha membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Malaysia sendiri, tetapi malah justru mengandalkan bantuan negara asing, itu adalah tanda bahwa Malaysia sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan kekuatan dan kekuasaan negaranya sendiri. Inilah yang akan membuat raja dan para pemimpin di pemerintahan Malaysia itu akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri dan akan membuat Malaysia selalu menjadi boneka negara asing. Secara spiritual, ini adalah karma akibat tidak melindungi hak masyarakat kecil sebagai rakyat Malaysia sendiri, lebih-lebih juga hak tenaga migran dari negara tetangga. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.